Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua, sahabat Heri manapun Anda berada. Jumpa lagi pada video kali ini. Kita akan bahas satu topik yang agak berbeda dengan topik-topik pada umumnya, yaitu topik internet dan jaringan yang selama ini dijalankan. Pada channel Munir TV ada topik tentang neurolinguistic programming dan juga ada topik tentang hipnoterapi. Topik NLP kali ini kita bahas tentang satu topik yang menarik yang banyak juga ditanyakan dalam neurolinguistic programming. Sebagai trainer NLP yang masih aktif, kita ingin berbagi tentang satu topik ini, yaitu topik tentang minder. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud dengan minder atau minder? Minder adalah kata mind, pikiran, dan itu berhubungan dengan rendah atau di bawah. Oleh karena itu, pikiran yang selalu merendahkan diri atau minder. Sahabatku di mana saja Anda berada, di antara sahabat semua pasti ada yang merasakan rasa minder ini, dan semua orang pasti pernah merasakannya, baik dalam skala kecil, menengah maupun skala besar. Yang paling mengganggu adalah rasa minder yang sangat skala besar, yang sangat mengganggu fisik kita, bahkan mengganggu pikiran kita, bahkan mengganggu kehidupan kita secara keseluruhan. Apa penyebab rasa minder ini? Satu hal, yaitu senang membandingkan terhadap hal-hal yang negatif, terhadap hal-hal yang kurang. Senang membandingkan menyebabkan rasa itu muncul. Namun, rasa itu semestinya sudah tertanam dalam periode waktu tertentu. Sahabat Ir, rasa membandingkan yang menyebabkan orang-orang itu sering minder atau merasa rendah diri. Rasa membandingkan terhadap teman yang punya kelebihan jabatan, yang punya kelebihan materi, yang punya kelebihan status sosial, ketika berhadapan dengan mereka, rasa itu muncul. Mereka lebih dari jabatan, mereka lebih punya materi, mereka lebih dalam status sosial, sehingga terjadilah perbandingan. Perbandingan ini terjadi dalam pikiran manusia. Diakibatkan karena rasa atau dominasi kinestetik. Rasa ini yang mempengaruhi pikiran sehingga cepat sekali membandingkan. Di saat orang yang di hadapan kita mempunyai status sosial yang tinggi dan dianjurkan untuk kita berada di hadapan mereka, bahkan menyampaikan sesuatu, maka kita sulit untuk melakukan. Kenapa? Karena rasa minder. Proses rasa itu sumbernya dari pikiran manusia. Sementara pikiran manusia sumber eksternalnya adalah informasi yang masuk. Masuk lewat mana? Lewat mata, diprogram menjadi visual, lewat pendengaran, diprogram lagi menjadi auditori, lewat kulit dan pergerakan, diprogram menjadi kinestetik. Lewat penghidu atau penciuman, diprogram menjadi penghidu, dan lewat lidah kita diprogram menjadi pengecap rasa. Banyak yang menggolongkan penghidu dan pengecap, hidung dan lidah ini dimasukkan ke dalam rasa kinestetik. Jadi dominasi ada 3, visual dari penglihatan, auditori dari pendengaran, dan rasa dari kulit, penghidu, dan pengecap. Dari 3 hal ini orang cenderung mengidolakan satu tipe. Misalnya kebanyakan 44% orang tipenya adalah tipe visual atau tipe yang senang melihat. Sementara tipe yang terbesar kedua adalah tipe auditori, tipe yang senang mendengar. Sedangkan yang ketiga adalah tipe kinestetik, tipe yang dominasinya adalah rasa atau sensitivitas rasa. Dan secara keseluruhan, ketiga program ini, baik program visual, program auditori maupun program kinestetik ini bermuara pada rasa atau kinestetik. Rasa inilah yang bisa mendominasi pikiran kita sehingga mudah menilai, mudah membandingkan, mudah untuk menjudge, mudah untuk berkata kotor, mudah untuk berperilaku negatif, mudah untuk memberikan komentar yang negatif. Itu karena rasa menguasai pikiran. Kenapa rasa begitu kuat menguasai pikiran? Ada 3 pikiran manusia.
Yang pertama adalah pikiran sadar manusia, yaitu pikiran normal kita yang kita ngobrol saat ini. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar manusia, yaitu pikiran di mana kita berada pada kondisi khusyuk, misalnya dalam kondisi sholat, atau kita dalam kondisi rileks, senang yang dalam, atau bahkan dalam kondisi panik yang dalam. Itu kita akan berada pada rasa pikiran bawah sadar kita. Dan yang ketiga adalah pikiran tidak sadar kita atau pikiran tidur kita. Kesadaran dan fungsi yang lain normal, hanya kesadaran kita yang turun sampai memuncak pada kesadaran yang rendah, sehingga ada yang menganggap tidak sadar karena dalam kondisi tidur. Oke sahabat, di antara ketiga area pemikiran ini, pikiran bawah sadar yang sangat mendominasi. Pikiran bawah sadar bisa mendominasi atau membentuk ruangan yang besar, bahkan bisa menguasai ruangan 88% pikiran manusia. Sedangkan pikiran sadar dan pikiran tidak sadar sedikit saja, sekitar 12% pikiran manusia. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang bisa memanfaatkan pikiran bawah sadarnya untuk berpikir. Orang yang bisa memanfaatkan pikiran bawah sadarnya untuk merasakan. Orang yang bisa memanfaatkan pikiran bawah sadarnya untuk meningkatkan kapasitas dirinya lewat berpikir. Sahabat dimanapun Anda berada, minder adalah rasa karena satu hal, sering membandingkan dengan orang yang status sosialnya lebih tinggi, membandingkan dengan orang yang punya materi, membandingkan dengan orang yang punya penampilan yang lebih menarik. Dengan rasa membandingkan ini, maka dirinya akan anjlok, pikiran diri, fisiknya, mentalnya akan anjlok dan merugikan dirinya sendiri. Bagaimana tipsnya? Seringlah relax, khusyuklah dalam ibadah Anda, niatkan dengan kekuatan yang kuat untuk selalu berpikir positif, selalu melakukan hal yang positif, berkata yang positif, kemudian melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Sahabat, sesuatu hal yang positif yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah sesuatu yang tertanam ke dalam pikiran kita. Sesuatu hal yang enak buat kita itu adalah sesuatu yang tertanam ke dalam pikiran bawah sadar kita. Orang yang makan jengkolnya enak, berarti sudah pernah rasa jengkol itu tertanam ke dalam pikiran bawah sadarnya. Orang yang pernah memaki orang, maki itu pernah tertanam ke dalam pikiran bawah sadarnya. Oleh karena itu dengan mudah dia mengeluarkannya. Orang yang komentarnya negatif, hal-hal negatif itu pernah tertanam ke dalam pikiran bawah sadarnya dalam jangka waktu lama, sehingga dengan mudah dia berkomentar positif dimanapun, mau di sosial media maupun di alam nyata. Sahabat, inilah yang menyebabkan orang rasanya negatif, dan rasa negatif ini menyebabkan kita sering rendah diri atau minder. Perkuat niat Anda untuk berkata positif, berpikir positif, dan melakukan hal yang positif, dan selalu menyumbangkan diri baik pikiran maupun fisik ini untuk bermanfaat bagi banyak orang, terutama orang-orang yang baik di depan Anda, orang-orang yang tidak memberikan kejahatan kepada Anda, orang-orang yang pernah berkata baik kepada Anda, orang yang pernah bermanfaat bagi Anda dan sesama orang di sekeliling Anda. Itulah Anda sampaikan hal yang positif. Bantulah mereka baik pikiran maupun tenaga. Minimal termasuk di dalam channel Munir TV ini hanya satu niat, yaitu berbagi pengalaman yang bermanfaat buat sahabat semua, supaya membuat rasa kita semakin kuat, membuat rasa kita semakin positif, sehingga menguatkan kita jauh dari rasa-rasa negatif, termasuk minder dan rendah diri. Selalu kuat, selalu menguatkan diri, yakin bahwa yang Allah ciptakan itu hebat, luar biasa. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.